tawakal itu secara definisi artinya sidqu at-tafwid wal i'timad 'ala Allah. Ketulusan di dalam menyerahkan segala urusan kepada Allah dan ketulusan dalam bersandar kepada Allah. Wa idhari al-'ajz wal istislamilah, dan dia tampakkan kelemahannya dan berserah diri kepada Allah. Ini tawakal namanya. Ketulusan dalam menyerahkan diri dan bersandar kepada Allah. Dia berserah diri kepada Allah dan apa? Menampakkan kelemahannya. Ini yang disebut dengan apa? Dengan tawakal. Dan tawakal ini didahulukan oleh penulis sebelum menyebut inabah. Karena inabah memang itu kedudukan setelah tawakal. Jadi tawakal dulu baru inabah. Kalau ada tawakalnya baru dia dikatakan sebagai apa? Sebagai inabah. Ya, sebab tawakal itu wasilah menuju kepada inabah. Hakikat dari tawakal itu ada 3 hakikat pada tawakal. Yang pertama, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bersandarnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, dia mengambil sebab. Dia melakukan sebab. Kemudian yang ketiga, dia tidak melihat kepada sebab setelah dia dapatkan apa yang dia cari. Itu hakikat dari tawakal. Jadi kalau misalnya orang tawakal dalam berobat, dia sakit ya, berobat. Bagaimana dia tawakal yang benar? Pertama, dia sandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sakit ini ya. Bagaimana seorang sakit bertawakal kepada Allah? Pertama, disandarkan sakitnya kepada Allah. Dia berserah diri. Ya, disitulah ketulusannya berserah diri. Dia tampakkan kelemahannya. Dia bersandar penuh kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dia jalani sebab. Orang sakit perlu sebab sembuh kan begitu. Dia berobat ke dokter. Karena itu Nabi perintah berobat. Tadawau ibadallah. Berobatlah hamba-hamba Allah. Karena itu dalam hadits Umar bin Khattab dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqut tayr. Tagdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Iya. Bagaimana burung diberi rezeki? Dia duduk saja di sarangnya? Hah? Tidak ada ceritanya burung cuma duduk di sarangnya terus datang rezekinya. Karena itu di kelanjutan hadits dikatakan dia pergi di waktu pagi dalam keadaan perutnya kosong, kembali di waktu sore dalam keadaan sudah penuh perutnya. Jadi dia keluar mencari rezeki, itu mengambil sebab namanya. Mengambil sebab. Jelas ya? Tawakal itu tidak mesti dia punya simpanan. Ya, burung itu tidak ada perbendaharaan hartanya, tidak ada gudang makanannya. Apalagi rekeningnya di bank, tidak ada dia punya rekening di bank. Ya. Tapi disebut tawakal karena dia ada upaya. Ada upaya. Jelas ya? Nah, jadi mengambil sebab itu namanya tawakal. Dan itu sudah Allah tentukan dalam kehidupan. Nabi Nuh alaihi salam ketika akan diselamatkan bersama kaumnya disuruh membuat apa? Buat perahu, sebab supaya bisa selamat. Nah, itu harus mengambil sebab memang. Allah Maha mampu menyelamatkan tanpa buat perahu. Apa sulitnya bagi Allah? Iya. Tapi itu sudah ditentukan, digariskan dalam kehidupan. Harus mengambil apa? Mengambil sebab. Iya. Maryam ketika akan melahirkan, suruh melahirkan di bawah pohon kurma. Ya, diperintah untuk menggerakkan dari ranting atau dahan kurma itu supaya berjatuhan. Ya, rutop-rutop kurma-kurma basah. Ya, kurma itu sebenarnya dipukul dari bawah pun tidak jatuh buahnya itu. Tapi suruh mengambil sebab. Itu kan sebab untuk apa? Jatuh. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau berperang pakai baju besi, masuk ke Mekah pakai topi besi. Nah, ini semuanya mengambil apa? Mengambil sebab namanya. Baik. Jadi itu tawakal. Iya. Itu namanya tawakal. Ada di dalam sebuah riwayat ya, sebenarnya haditsnya ada pembahasan di kalangan ulama ahli hadits, ada yang melemahkan, tapi maknanya bagus bagi pelajaran. Jadi ada yang datang ke masjid, dia berkendaraan, begitu sampai ke masjid, kendaraannya dia lepas. Ya, dikatakan kenapa kamu lepaskan kendaraanmu? Katanya saya tawakal kepada Allah. Ya, maka dalam hadits dikatakan oleh Nabi kepadanya, ikat dulu kendaraanmu. Setelah ikat, kamu baru tawakal. Ya, baru tawakal. Jadi dia tempuh dulu sebabnya, baru setelah itu apa? Disebut tawakal. Iya. Dia mau selamat misalnya, saya selamat. Ya, pergi naik motor. Saya tawakal kepada Allah supaya tidak ditabrak. Ya, tapi begitu dia jalan, dia jalannya bukan di jalan yang dilewati orang, dia pakai jalan orang yang lain seberangnya. Ya, harusnya jalur kiri, diambil di jalur apa? Jalur kanan. Oh, saya tawakal kepada Allah. Nggak mungkin dia selamat. Ya, itu tidak mengambil sebab namanya. Jelas ya? Baik. Ini yang kedua dari tawakal. Yang ketiga tadi dalam berobat, kalau dia sudah berobat misalnya dia sembuh, jangan dia bilang, oh ini karena obatnya bagus, oh ini karena, enggak, dia sandarkan semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semata anugerah dari Allah. Dialah yang memberikan kesembuhan. Nah, inilah hakikat dari apa? Hakikat dari tawakal.
Baik, kemudian bentuk-bentuk dari tawakal. Tawakal itu kalau disebutkan pada bentuk-bentuknya, ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ada 4 bentuk tawakal. Yang pertama adalah bersandar kepada Allah. Nah, inilah yang kita bahas tadi ya, dari kesempurnaan keimanan tadi dan dari amalan hati yang sangat agung, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita bahas tadi. Yang kedua dari tawakal ada namanya tawakkalus sir, tawakkulus sir. Ini sama dengan khaufus sir itu tadi. Tawakalnya tapi sini bentuk tawakal sir. Dia bersandar kepada orang yang sudah mati dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Seperti dia bersandar kepada seorang yang dikubur, kepada seorang wali yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Maka ini syirik akbar. Ini masuk ke dalam syirik akbar. Baik, yang ketiga dari bentuk tawakal adalah dia bertawakal kepada orang lain pada apa-apa yang bisa dilakukan oleh orang itu, tapi dia merasa tingginya derajat orang tersebut dan rendahnya derajat dia. Rendahnya derajat dia. Maka ini bentuk dari syirik asgar. Karena kuatnya ketergantungan hati dan bersandar kepada itu tadi. Baik. Ini masalahnya diperhatikannya dengan detail. Ada sekarang orang dia bersandar kepadanya dalam rezekinya. Dia lihat orang ini, dia punya kedudukan yang tinggi. Tanpa orang ini dia tidak bisa seperti itu. Ya, maka ini bentuk dari syirik apa? Syirik asgar. Karena dia sangat kuat bergantung kepada orang tersebut. Adapun kalau orang tersebut cuma sebagai sebab saja, dia bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah, itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, karena biasa ya seorang misalnya dia ada sebuah bisnis, ada orang-orang tertentu kadang ya kepala kantor kah, dia pemegang kebijaksanaan atau apa. Itu memang wajar ya seorang bersandar kepadanya. Ya, tapi masalah kekuatan sandaran hati. Kalau dia terlalu bersandar kepada orang ini, dianggap derajatnya sangat tinggi berlebihan dan dia sendiri menafikan kedudukannya, merasa sangat rendah, maka ini bisa masuk ke dalam syirik asgar. Jelas ya? Tapi kalau dianggap itu sebagai sebab biasa, hanya sebagai sebab, dia tetap bersandar kepada Allah, maka ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ini lebih cocok disebut sebagai taukil. Dia wakilkan. Ya, dia wakilkan orang lain untuk mengerjakan apa-apa yang ingin dia kerjakan. Ini disebut oleh Syekh di sini ya. Cuma ini cocoknya disebut dengan nama apa? Taukil, dia wakilkan. Dan mewakilkan itu boleh saja. Dia wakilkan orang lain mengerjakan pekerjaannya. Dia wakilkan orang lain mencari hajatnya. Seperti Nabi Yakub, dia wakilkan anak-anaknya mencari Nabi Yusuf. Kan begitu. Taukil nggak ada masalah. Nabi wakilkan sejumlah sahabat menjaga sedekah, yang memimpin sebagian wilayah. Diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih sembelihannya. Ini taukil. Taukil yang seperti ini tidak ada masalah. Baik.